Terus kira-kira tahun berapa dulu kita diresmikan? Nah, mungkin itu kali ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin langsung aja kali Amei. Mereka ini dari apa? Institut Teknologi Kalimantan. Nah, Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan. Jadi kalau dosen ini kan, kalau mereka buatnya kan lebih rinci kan. Kalau kita kan tahu baca aja tapi tidak ada tulisannya sama kami. Iya. Jadi kalau kayak gini kan dalam bentuk buku mungkin walaupun sedikit tapi itu bisa kami bagikan ke anak-anak nanti gitu loh. Mungkin itu nanti outputnya kan supaya orang anak-anak muda atau generasi penerus tahu sejarah awalnya apa. Mungkin itu. Mungkin langsung Ya, Saya langsung sama juga. izin ya. Saya mau etnografi dulu, Pak. Iya. Jadi mungkin kalau untuk mata kuliah saya sendiri dulu mau bahas tentang rumah laminnya nih, Pak. Jadi untuk rumah laminnya sendiri mungkin bisa diceritain dulu sejarah dibentuknya rumah lamin itu bagaimana. Lamin itu. Ya, rumah lamin itu. Oh yang besar. Jadi waktu itu kami semua orang tua kalau buat lamin itu untuk rumah panjang sebenarnya. Tapi enggak ada rumah yang panjang seperti yang dulu. Tapi kami bikin rumah yang tengah aja sudah itu. Itu rumahnya kepala adat dan kepala kampung yang orang dulu. Jadi itu yang kami maksud itu. Jadi kalau rumah panjang itu yang di tengah itu besar kan, ada ukir-ukirnya. Di situ semua orang berkumpul untuk apa, tari-tarian, rapat-rapat, dan juga kalau ada orang meninggal tuh bisa bawa di situ juga karena rumah itu yang besar untuk orang berkumpul. Karena orang Dayak ini kalau dia meninggal pasti kami mengumpul di tempat itu. Jadi kalau rumahnya kecil kan orang berkumpul tidak bisa, jadi paksa cari tempat yang besar untuk menghiburkan orang yang meninggal itu yang sebenarnya itu rumah adat itu. Jadi rencananya itu begitu caranya sebenarnya orang bikin rumah besar itu. Awalnya seperti itu. Ya. Itu awalnya. Jadi semua kami sebagai orang tua ngumpul rapat karena itu baru kami Buat dulu anak-anak muda dan orang yang kuat bekerja itu ambil kayu panjang buat rumah itu. Kami tarik sama-sama. kerja bakti. Semua satu kampung ini menarik tiangnya itu jauh, kami hampir kira 1 kilo, tarik sampai ke sini, cari lagi kayu yang panjang tuh. Begitu dulu itu. Jadi kami buat rumah itu gotong royong terus sampai selesai. Berarti prosesnya lama, Pak, itu buatnya? Berapa Mungkin tahun? Ada 1 tahun ya. Ada 1 tahun membangun rumah itu. Paling cepat sudah itu. Jadi karena ngambil kayunya jauh-jauh. Masih juga, manual. ya, kita Masih narik ditarik. pakai tidak ada urutan aja sama akar itu. narik kayu. Narik kayu itu, narik kayu budal yang panjang itu, nah yang berdiri yang ukir-ukir itu. Apalagi yang berdiri di depan itu kan namanya belawing itu, yang ada burung Yang di tiang atasnya tinggi itu ya, Pak? Itu kami narik jauh juga itu dapat. Berarti sudah lama itu ada, Pak, ya? Dari awal. Dan pada saat itu sebab kami tarik karena ndak ada jalan. Jalan kaki aja, ndak ada jalan yang tempat motor dan juga sepeda, ndak ada tempat jalan itu untuk jalan kaki ya kami. Jadi itu sebab kami tarik. Kalau sekarang kan mana bisa tarik lagi karena Iya. orang pakai ada alat
alat berat dan juga ada mobil. Jadi senang kalau sekarang. Kalau dulu Budaya itu, Pak. Iya. waktu hutan itu tidak ada jalan. Semuanya manual. Ya, manual semua. Nah, itu rencana bangunan itu karena ya, orang tua bilang pasti kita ngumpul di Papang. Semua orang Dayak yang bisa apa-apa itu nanti kita kumpul di Papang. Itu maksud orang tua dulu. Jadi betul juga. Datang satu pagi lagi, datang satu pagi lagi. Jadi semua orang Dayak yang ke kota itu harus ke Pampang karena satu-satunya kampung Dayak ini di Pampang aja dulu, tak ada di kota. Jadi kalau Dayak di kota kan dia ikut-ikut orang, jadi kota itu. Jadi Pampang ini khusus untuk kampung Dayak. Itu Punya. aja anunya. Sambil merekam kan dia. Iya Bu. Iya. Nah, itu dulunya. Iya Pak. Nah, saya cerita sampai situ aja dulu ya, itunya yang Iya. mengenai Ya Lamin untuk itu. sejarahnya. Nah, Mungkin saya mau nanya lagi sih terkait untuk kegiatan yang dilakuin Rumah Lamin tuh spesifiknya kegiatan apa aja Pak? Misal kayak upacara adat apa gitu namanya, terus tarian-tarian ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sering dilakukan dari dulu sampai sekarang nih masih ada gitu dilakuin. dulunya memang kami untuk latihan juga dan nari-nari juga di situ pelatihan merayakan apa kalau ulang tahun itu kan tarian-tarian untuk Pesta panen. pesta panen Di itu situ pesta panen. dari dulu sudah pesta panen. Kalau sudah panen kan Upacara rame-rame sudah makan upacara di situ. adat. Itu dia. Ya. Jadi Pesta kami panen. makan di situ karena itu tempatnya khusus untuk masyarakat berkumpul. Itu dulu. Sama anu juga kali ya Mai, belawing. Ya, Ada tiang tengah itu ya. apa maksudnya gitu loh? Kenapa di setiap ada lamen tuh Oh iya iya. Iya, ada pasti belawing ada juga, belawing Pak. itu? Ah, iya, Apa Pak. maksudnya tuh? Kira-kira apa itu? Ya itu. Jadi tiang panjang yang tempat burunggang itu tandanya sebagai tanda rumah adat, namanya rumah adat. Oh, Kalau rumah lain kan tidak ada itu. Lain di rumah adat aja itu ada yang dekat. Waktu dulu orang menyembah itu dulu. Jadi waktu membangun itu memang ada ritual anunya ada ritual adatnya. Ya, Ya. ada acara adat. Potong kepala babi itu. Ya, dipotong babi, kepalanya di bawah Di bawah belawing. di lubangnya tuh. Kan orang di lubangnya besar. Jadi untuk berdirinya orang potong babi itu masuk kepalanya di dalam. Satu kepala babi aja. Ya, baru angkat itu kayu. Nah itu dulu sama ayam juga campur gitu. Jadi Oh, dulu untuk upacara adat Iya, utama ya, upacara tempat adat. upacara adat ya. itu untuk upacara adat itu. Terus apa kalau dulu Pepatera, apakah di situ tempat orang Miwa. lemiwa mereka? Ya itu kalau Kalau zaman dulu nih, zaman ya, dulu. dulu aturannya itu Oh. orang berperang dulu kan, orang Dayak berperang dulu sama orang Dayak juga berperang. Jadi yang menang itu di situ di ramenya di Oh. apa itu orang narinya ada potong ayamnya juga. Pestanya dikelilingin. Ya di orang cewek yang anaknya kepala desa itu itu yang bisa kasih tuh dia kasih darah di serbu itu kan Oh. darah ayam mereka sembah itu. Itu lemiwa namanya. Lemiwa. Iya, Lemiwa lemiwa. namanya. Artinya apa lemiwa? Lemiwa kayak memberi Persembahan. air dipercikkan gini. Oh. Tapi dibaca-baca dulu. Ya Memercikan air Ya, dengan kalau ritual tertentu. ya sebelum perang, sebelum selesai perang,
kayaknya dikasih magic lah, Ya. dikasih baca-baca Pro namanya, supaya pro nenek moyang Ikut merasuk juga. mereka ya. ada Gitu. kuasanya itu. Ada puasa. Jadi orang percaya itu kan ada ilmu dia, Ya. bukan seperti sekarang tidak ada ilmu kita ini. Jadi dulu pakai ilmu semua, Karena udah ada agama. ada agama. Kalau sekarang Mereka kan nggak ada menyembah ya. pohon kan, Hmm. menyembah burung, menyembah binatang. Ya. Itu kami dulu orang nenek dulu. Jadi mereka tidak sembarang. Itu di rumah itu orang pestanya semua. Itu dia. Jadi rumah itu caranya. Jadi sampai sekarang kan tarian itu di situ aja sudah Ya. orang mengumpul. Jadi karena orang senang melihat budaya ini, Ya. jadi orang buatlah itu tempatnya sudah. Tempat untuk tari-tari ya. Ya, itu dulu rencana dari nenek gua itu buat itu. Biar di kampung kami di Hulu sana ada itu. Semua kampung-kampung yang besar di Hulu ada itu. Rumah besar itu. Terus Pak, ini untuk setiap ruangannya kan itu ada masing-masing namanya ya, yang saya baca di jurnal-jurnal itu kayak ada tilong namanya apa segala. Mungkin saya mau kayak konfirmasi lagi sih ke Puy, untuk ruangannya tuh setiap ruangannya tuh namanya apa aja, terus fungsinya apa aja ruangannya di situ. Kalau ruangannya, Iya, di rumah laminnya. kalau ruangannya itu Kalau zaman dulu, mungkin itu zaman dulu. Dulu kan petak rumah, ya kan namanya. ya, Dia buat rumah, petak rumah. Jadi masyarakat ada yang tinggal di situ, ya ada yang tinggal ada di- pemimpinnya di situ. Kalau yang sekarang ini enggak kayak gitu lagi. Beda ya sekarang. Ya, Beda. beda. Di situ ada dapurnya, ada tempat orang makan kalau ada pesta gitu Ya. kan. Ada tempat acara. Paling itu aja sudah beda konsepnya zaman dulu. Kalau zaman dulu, tempo dulu ya gitu. Berkeluarga. Ada ya, ada sekat-sekatnya. tempat itu. Ya, kalau yang Keluarga. ikutin sekarang ini enggak ada itu lagi. Keluarga yang namanya orang apa itu? Paran. Orang Paren namanya itu. Dia orang bangsawan ya. Ya, bangsawan. Kalau bangsawan bahasa Indonesia kan. Iya, ya. Kalau orang bangsawan itu ya itu semua mereka tempati di kamar-kamar di bawah di dalam itu. Jadi itu mengenai kamar itu sama sampai dapur itu kan tempat mereka masak. Berarti dulu ditinggalin ya tempatnya. Zaman dulu memang tempat tinggal. Ya, ada sekat-sekatnya. Zaman dulu memang tempat tinggal. Nah, sekarang kan karena kita melestarikan budaya, ya ada miniaturnya, ada lamin-laminnya, tapi di situ dibuat tempat acara saja jadinya. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih sebelum kita lanjut ke tentang yang Pengmas. Ini sih terkait apa ya, tanggapan mungkin Bapak sebagai Poktawis dan Puy juga terkait kita membuat museum itu di Rumah Lamin. Apakah kayak sesuai atau gimana gitu tanggapannya? Takutnya misal kita membuat museum, apakah bakal memudarkan kebudayaan di sana atau bagaimana gitu tanggapannya ketika kita Kalau museum ini kan terkait dengan edukasi, supaya memudahkan. Ini kan kita banyak kunjungan dari anak SD, SMA, habis itu ada perguruan tinggi. Nggak mungkin kita ini menjelaskan terus menerus. Baru kita ini kan tidak ada lagi artefak-artefak zaman dulu kan tidak ada lagi. Dengan adanya museum kan kita bisa, walaupun dia museum interaktif, kita bisa tonjolkan gambarnya. Ya. Oh ini loh, gambar ini loh zaman dulu. Misalnya Tajau misalnya kan, Tajau itu begini gitu kan. Jadi walaupun tidak ada bendahnya tapi kita bisa lihat. Itu manfaatnya sih. Barang juga. Ya, Parang, Mandau, gitu.
Berarti tanggapannya positif aja ya Pak, Iya, tidak bagus aja mengganggu. untuk mengedukasi Eh, ya. berarti tidak Kan mengganggu anunya di Tidak museum mengganggu, itu. tidak mengganggu. Ada juga tawak-tawak. Iya, ada tawak. Tahu gong itu. Oh begitu. Iya. Kan anak alo ya. Ada juga untuk pukul gentang-gentang sama Intinya tidak mengganggu kan namanya, karena dia ada ruangan khusus. Terus tujuannya untuk edukasi ke masyarakat umum gitu. Mungkin terakhir harapannya gitu untuk museum interaktifnya. Poin. Iya, bagaimana Puy tanggapan untuk museum interaktif yang kita buat di Rumah Lamin? di belakang Iya, Lamin, iya. tempatnya Ya. itu yang Iya. luas. Ya, harapannya supaya memudahkan masyarakat mengenal budaya Dayak Kenyang. Apa-apa saja peninggalan Dayak Kenyang zaman dahulu supaya lebih mudah dikenal orang. Begitu ya, Maya. Ya, Kayak mandau, kayak apa peninggalan-peninggalan dulu banyak lah. anunya, barang-barang yang dulu nanti ditaruh di sana nanti. Jadi kalau orang datang langsung masuk ke tempat itu, semua bahan yang dulu ada di situ semua. Walaupun bentuk bentuk video gitu kan, Iya, tapi 3D. mudah diketahui orang bentuknya seperti apa zaman dulu. Berarti harapannya museumnya bisa memberikan dampak positif lah ya ke desa mengedukasi Pampang. orang. Mungkin itu sih sedikit wawancara saya terkait Rumah Lamin. Mungkin ini kita masih nunggu teman saya mau ngambil laptop lagi buat lanjut diskusi tentang Oh iya. barang-barangnya. Iya, iya. Makasih. Boleh foto dulu nggak? Puy, mungkin boleh saya foto berdua sama Puy? Boleh. Izin ya. Duduk sama. Wih, duduk aja situ. Izin nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak ya Puy. Oh mungkin sambil nunggu Soki ya. Soki kan kayaknya konfirmasi kegunaan si setiap ininya sih Pak, aset-aset Iya. yang hari ini. Ini mungkin kalau saya nanyanya lebih jauh ke belakang, Iya, nanyanya iya. soal ini Poy, kenapa kok bisa pindah ke Desa Iya. Pampang? Terus awal mulanya sebelum pindah ada di mana? Terus akhirnya memutuskan semua atau beberapa orang untuk pindah ke Pampang. Itu kapan itu? Tolong Yang kita mau bilang ini yang langsung dari Apayan itu beberapa tahun kami jalan kaki. beberapa tahun. Mungkin ada 3 tahun kami jalan kaki dari Apokayan, karena jalan kaki ya Berjalan pikul kaki. ya dipikul aja parah. Kalau ada yang sakit di jalan gimana? Oh iya, yang sakit di jalan kalau mati Kubur dikubur aja di situ di jalan. di jalan. Oh. Nggak bisa kemana-mana bawa kan, Iya, iya, iya. daripada kita Beban. pusing pikir itu, Iya. bikin aja kuburan di jalan. Oh. Nah, baru buat satu tempat untuk dia. Habis itu baru lanjutkan lagi. Iya. Semua yang meninggal situ, ada juga yang meninggal banyak di situ. Ada kuburan juga. Iya, iya. Semua orang yang meninggal pada saat itu dikubur di situ. Karena kadang 1 tahun itu kan orang berkumpul bikin pondok dekat-dekat aja. Oh. Bukan langsung jalan terus, Iya, ya. iya, iya. Orang kita kan berapa bulan Iya. bikin rumah lagi, bikin ladang untuk ladang padi. Itu dalam 1 tahun kami di situ aja dulu. Jadi orang yang meninggal pada tahun itu ada kuburan di situ. Jadi semua orang meninggal di satu tempat di bawah. Itu dulu. Jadi sampai ke Pampang ini kan, sampai ke Pampang maksud kami tadi mau lihat ke Samarinda kayak Tegarong. Iya, iya, iya. Rencana kami tadi mau hidup di Teluk Dalam. Oh, di Teluk Dalam. Teluk Dalam kami rencana dulu, tapi
karena masih jauh, kami dekat kota lagi. Iya. Bilang orang tua kami dulu harus kita mendekati kota supaya anak kita bisa sekolah dan juga mendekati rumah sakit. Iya. Itu dulu. Karena rumah sakit waktu itu kan tidak ada di Tenggarong sana. Iya. Di Samarinda yang Banyak. banyak. Jadi langsung aja ke Pampang bilang orang tua dulu. Jadi kami langsung aja ke sini. Ya, Tahun berapa Me? tahun kami sampai ke sini tahun 79. 79. Ya, 79 Pertama kami kali. sampai ke Pampang. Oh, sampai ke Pampang. 78. Iya. 78. Kami 78 kami bikin ladang di sini beberapa bapak rumah aja, keluarga aja di sini dulu. Iya. Ada 6 keluarga aja 6 keluarga pertama kali Iya, di pertama. Pampang. di Pampang. Jadi kami bikin tempat di sini. Nah, habis itu kami bikin rumah kecil pondok di sini. 6 keluarga itu dalam 2 tahun kami 6 keluarga ini hidup di sini. Habis itu baru orang banyak datang. Dulu itu Ame sebelum ke sini itu sudah ada nama Pampang atau namanya apa dulu Ame? Memang ada Pampang sudah nama di sini. Oh. Karena Pampang ini menurut cerita mereka ini orang Dayak Kota ini kan dia bilangnya ke Pampang aja bilang mereka itu nama Pampang. Bilang mereka tuh Pampang. Ada artinya. Cabangnya cabang sungai. Kalau cabang itu Pampang namanya itu bahasa Sungai. Kutai Banjar. Kayak persimpangan sungai di Ilir itu kan itu persimpangan sebenarnya dulu tuh persimpangan. karena ditimbun sebelah sini yang jembatan yang di Iya, ada iya. masjid itu kan Nah, itu persimpangan begini sebenarnya Ya, sungainya simpang. tuh ditimbun sebelah sini jadi satu jalur aja jadinya Dulu kan yang di rumah kita tinggal itu sungai kan Pak? sungai Sungai. sekarang dipindah alurnya ke Oh. atas itu namanya Pampang namanya. Jadi Dalam bahasa bahasa Kutai dulu Bahasa Kutai. sama bahasa Banjar. oh berarti Pampang sebelum pindah namanya. itu sudah namanya Pampang. Jadi ya? simpang sebenarnya persimpangan simpang. simpang Kalau bilang mereka Pampang. Jadi, itu yang kami tetap ingat Hmm. namanya Itu terus, Pampang ini. iya. ya. Nama Pampang ini dari sana dulu. Jadi kami ikut bilang orang kota itu kan kami tanya mereka gimana kami bisa ikut di kota ini karena kami tidak ada tempat. Bilang mereka, oh bapak ke Pampang sana ada Pampang 2 di situ bapak bikin ladang bikin pondok itu bilang mereka dari kota itu dari Samarinda. Iya. Jadi orang mudik pakai perahu, Iya. mudik pakai perahu sampai simpangnya Nah. Pampang itu baru kami bikin tempat di sini sudah. Dari bendungan itu naik cas dulu itu yang bilang naik cas dulu Jas kecil aja kan, naik cas yang kecil itu Giting, ya. perahu Sampai yang 5 sini. pika aja. ya Berarti 6 keluarga tadi itu di satu suku yang sama. Sama Sukunya apa? Dayakannya apa? sama Kenya juga tapi namanya suku satu ini Bokbam namanya. Kalau kami ini satu lagi Baku Baku, satunya lagi Bokbam. 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 Ya. Nah itu aja dulu. Oh, 2 itu dulu. Nah 2 macam aja. Terus Taman Sadin itu gimana Oh Taman Sadin itu Tunjung dia. Jadi Tunjung ini ada juga dia. Tapi dia di daerah sana ya semua Tunjung kan di Benanga. Jadi Tunjung itu baru ikut kami di sini. Namanya Bapak Sadin namanya. Oh, itu yang pertama kali tapi yang tunjuk. Iya. Jadi 3 macam itu yang dulu.
Untuk nama-namanya masih ingat Boy? Yang keenam ini tadi, 6 keluarga tadi. Siapa aja? Masih ingat? Siapa aja? Sebut Bapak Bulan, Bapak Bulan. Bapak Bulan itu siapa namanya? Tingang, Tingang. Tingang. Tingang, Pak Tingang namanya itu. Tingang. Terus satunya Pak Tingai, Pak Tingai. Pak Tingai. Terus Pak Lahang, Pak Lahang ya namanya. kami Juli. Oh, Lahang apa namanya? Lahang apa namanya? Lahang. Tingai ini kan Pak. Tingai kan? Tingai lain nah. Tingai Laing nama Tingai tadi Tingai Laing. Gila ini. Terus Itu bukan yang itu. lain. Oleh lagi ya. Itu Lahang Imang, Lahang Imam. Terus siapa lagi nih? Keempat. Pak Jawi, Pak Jawi. Jawi, Jati Jawiri nih kok. Jawi kan gitu. Jawi. Ada Ya, Jawi. Terus panjang juga dia, tapi yang saya berapa ingat, sudah? 4. Siapa lagi ya? ada satu lagi apa orang tuanya. Taman Sadin mereka memang sudah di sini kan dulu. Iya, dia bikin ladang di sini dulu. Oh. Jadi dia yang tutupkan tempat ini. Oh. Jadi karena dia di Benangak kan. Iya. Jadi kami datang 6 keluarga ini ke sini, baru dia ikut ya, kami ke sini lagi. Bapaknya Bit Imang namanya. Bit BIT. Big Big Imam. Imang. Itu yang kelima ya, Pak? Ya. Ya. Satunya lagi berapa? Satu lagi. Siapa yang ingat siapa? Pak Anu. Aduh, ini anak-anak teh. Iya deh. Wah, sudah namanya Iya, itu Den. orang tua sudah meninggal lama. Iya deh. Jacob Bem. Oh. Ini publik kita anak kini di daerah. Nah. Iya. Masuk aja lah itu. Itu aja dulu. Satu orang tua itu lupa sudah namanya. Iya. Namanya sudah lama betul sudah meninggal. Tahun 78 ya. Ya. 78. Berarti mulai jalan pindahnya berarti kalau 3 tahun 75 berarti ya. Pokoknya ada 75, 3 tahun itu berganti-ganti sampai akhirnya ketemulah. Terus tambah terus kurang gitu. Dari tahun 78 tambah terus. Itu dia. Terus mulai pembangunan balai dulu kira-kira tahun berapa itu? Nggak salah tahun 91 ya resmikan ya kan? Resmikan tengah itu 91. 86 ya mulai membangun ya. Iya, mulai 86 mulai bangun. Berapa tahun itu? Oh, panjang. Panjang. 91 baru diresmikan 91 kadang Iya. sama iya. Ya, 5 ada tahun. berapa tahun ya? Antara 91 per 89 dah. Mulai yun pakainya roh. 89 loh. 91 resmi kan di 90 berarti 86 86 ini kemulai nah. Belum. Oh berarti berapa banyak mulai tebas tempatnya kan, bersih tempatnya, diukur dulu. Nah, baru habis itu baru cari kayunya. Iya. Cari kayunya. prosesnya mulai dari 86 sampai ke 91. berapa? 91 tadi. Peresmiannya 91. Berarti pembangunannya ya 90-an gitulah ya selesai ya karena memang manual zaman dulu kan. Ngangkat Iya. sendiri. Ini nggak bisa kayak sekarang ya. Sekarang aja ngerjain setahun itu sudah pakai alat, apalagi manual kayak gini.
proses pembangunannya ini berarti nggak dibantu sama pemerintah kan? Pemerintah hanya Enggak. meresmikan. Iya, anu semua swadaya semua, ya kan? Iya, sudah ya semua. Swadaya semua. Nggak ada yang. Termasuk yang ukir-ukir ini, Poy. Iya. Ada ukir-ukirnya berapa ya. orang yang ukir dalam satu lampu? Kami semua juga, tapi satu yang Desain. ahlinya. Ya. Siapa? Iya, Pak Tuluy. Tuluy ini Pak Tuluy. Ya, Tuluy, Pak Tuluy nama Pak Tuluy senimannya. aja lah. Bahkan sampai yang belawing depan tadi itu berarti ya yang ngukirnya. Ah, itu Sleman Pajak. Iya, Sulaiman aja. Kalau yang Belawing itu Pak Sleman Pajak yang buat itu. Belawing. Tapi Belawing itu sudah pernah diganti sekali. Ya kan namanya pernah, karena pas masa awal itu dia tidak pakai anti petir. Oh. Dihantam petir sebesar itu, kebelah. Baru pakai anti petir. Ya baru ganti lagi, baru pakai anti petir. Kapan itu ganti anti petirnya? Ah, udah tahu Oh, lama sudah ya? saya SD kan, saya tahu itu. Karena kami sudah di sini. Karena ngelihat terbelahnya Iya. itu ya, Pak. Kami sudah di sini. Saya 89 di sini. Berarti untuk yang Puslaminya sendiri tadi ada senimannya sendiri, Mm-mm. yang di Belawing tadi Sendiri. sendiri. Ya. Berarti termasuk yang ukir yang di atas atap itu jadi satu. Iya, iya. Itu swadaya semua dulu. Kalau sekarang kan ini sudah direhab semua. Iya, iya. Itu rehab semua, baik yang di atas, Mm-mm. baik yang di, kalau yang di dalam di tengah itu memang awalnya seperti itu. Masih asli banget. Masih asli. Iya kan namanya masih asli. Cuman Asli itu. kami cat aja. Cat ulang. Nah, kalau asli masih asli di tengah itu. Cuman dicat aja tuh. Terus Boy, kalau itu kan di Belawing di atasnya ada burung enggang. Iya. Apakah harus ada burung enggang atau Belawingnya bisa berdiri sendiri tanpa ada burung enggang? Kalau burung kang itu lambang perdamaian. Itu namanya itu dipasang di atas karena dia sebagai mendamaikan orang. Si burung Ya. enggang ini. Ada Dia arah pasti tertentu naik. atau enggak? Hah? Ada arah penempatan tertentu enggak burung enggangnya? Oh, Harus menghadap mana? Ada. ada tadi. Ada. Ada dia mungkin ada mana ada Gini, abak. kabar. Ah. Oh ya, dia nanda dari mana kita datang kan, Oh, dia tunjuk dari sini gitu. dari mana kita datang berarti yang datang Ya. tadi, enam keluarga tadi datang ke daerah. Iya. Makanya dia mengarah ke sana. Ah, Iya. Oh. Apa arti satu lamin ini? Selesai. Diceritakan banyak banget artinya. Banyak itu. Iya. Cuman kan orang Dayak ini mengambil binatang itu sebagai apa namanya, sebagai lambang gitu loh. Iya, iya, iya. Karena mereka lihat kehidupan binatang zaman dulu, kalau berani berarti harimau gitu kan. Iya, iya. Kalau sudah pemimpinnya pakai baju harimau berarti dia sudah pemimpin gitu kan, sebagai berani ya kan namanya, sudah berani gitu loh. apalagi kalau pakai anu giginya itu kan, Nah, tanpa Gigi gigi, harimau. ya. kalung itu Berarti menandakan orang itu untuk orang yang masuk kerajaan tuh. ya, Dia sebagai raja sudah itu. bangsawan lah. Ya, dia kan dia dapat taring harimau itu kan dia tanda dia berani. Berburu Iya. harimau ya. Ya, dia bunuh harimau, dia dapat giginya. Itu dulu. Jarang yang bisa dapat kan. Iya, iya. Jadi ada yang berani baru bisa dapat. Karena dia berani melawan harimau tuh. Sama anu namanya naga. Kenapa Dayak ini ada naga gitu lah, Me? Padahal kan tidak ada naga nih. Iya, itu. Kenapa dia cuma ngambil ilustrasi naga ini atau apa gimana? Naga ini sebenarnya dengar cerita orang dulu. Jadi naga ini kan dia di gunung dulu. Jadi kalau sudah jadi ada tanduknya, ada taringnya, ada yang anu macam-macam di tubuhnya itu di gunung, baru dia turun
sungai karena dia tidak bisa dilihat orang. Jadi dia turun ke sungai. Kalau dia turun itu sampai gunung itu terbelah dia kalau dia turun. Apa itu? Nyukut dan tuan dai. Ya. Ni tuan ko, tay buat tiga bulan naik ko. Oh, Longsor, ya. longsor, Longsor. Tempat dia jalan tuh longsor semua tanah. Ya. Sampai ke sungai. Sampai sungai itu tertutup karena longsor dari Atas. jalannya itu bisa tutup sungai itu dia langsung karena sungai di Ulu Pakam ini kan gunung tinggi. Kalau dia di gunung dia mau turun tuh semua gunung yang tempat dia jalan tuh semua turun lanjut semua. Ceritanya jadi orang mengikuti cerita aja itu kalau ini. Jadi ada 3 hewan tadi ya Pak? Iya. Harimau, rongga, sama naga. Ya. Sebenarnya itu apa? Kami juga dapat cerita itu juga sebenarnya. Memang kan kita belum pernah membuktikan bahwa kebenaran ini barang. Tapi dari cerita-cerita kayak gini kan ada longsor apa segala kan. Itu Memang mereka lihat ya turun. turun. Pada saat itu. Jadi itu orang bisa menggambarkan dia. Dia sudah masuk ke sungai jadi orang nggak lihat lagi. Iya. Ada yang menceritakan hal seperti itu kan belum kita kan nggak tahu asli kebenarannya, cuman dari cerita sehingga sampai sekarang pun di ukiran Dayak banyak kan Masih ada naga. naga gitu. Iya. Kalau Bahkan di bilang daerah lain juga banyak Iya, naga. kalau bilang orang tua dulu naga ini asalnya dari ular itu. Piton. Ya ular Sawah. itu. Dia di gunung aja kan dia makan binatang lama-lama berapa tahun dia sudah hidup itu dia terlalu besar sudah jadi ada tatupnya ada taringnya yang panjang ada kukunya juga sudah ada kakinya lengkap sudah Iya. jadi kalau dia di atas kan tidak bisa dekat dia mau makan orang tuh itu sebenarnya ya harus turun ke sungai itu bilang orang tua dulu cerita ini ular itu yang dulu pertamanya Iya. besar jadi dia turun ke sungai. Mungkin ada terakhir tambahan mungkin konfirmasi Iya, Pak. iya, iya. Arti-arti yang nanti mungkin kita museumkan. Maju Ki. Yang dia kok nang jawab ini kok dia susah Kasih bapaknya. Catat. Biar langsung. Ini Pak, jadi ini sebenarnya kami mendapat arti dari beberapa bacaan yang kami cari itu dapatkan ini sebenarnya gambar tiang utama dari Lamin itu yang kami baca itu tiang kayu ini punya motifnya itu tempayan Pak, tempayan. Nah kalau dari artinya itu saya cari-cari itu namanya toples apa artinya toples apa bener Ya, Guci ya? Tempayan tuh Tempayan. tajau kan Tajau. Kalau bahasa Dayaknya tajau. tajau namanya itu. tajau ya tajau. Itu kalau tajau itu karena orang bangsawan dulu kan yang punya rumah yang besar itu harus mempunyai gambar itu karena itu bilang orang tua dulu itu sebagai bukti satu rumah untuk kalau adat Dayak ini kan ya itu sebagai rumah rumah pikiran ya satu tempat untuk
satu tempat pikiran orang berkumpul. Itu tempatnya itu Tajo namanya itu. Jadi semua orang berkumpul seperti ini kan, Iya. orang banyak. Jadi disinilah yang tujuan Tajo ini untuk kita menyimpankan pikiran yang dan kata-kata yang bagus di dalam ini, kita simpannya supaya jangan hilang gitu. Satu tujuan itu tidak bisa berubah, tetap menjadi satu untuk perbaiki ke depan. Itu artinya. Oh, artinya. Arti Tajo itu. Kenapa di motifnya itu ada di tiang gitu? Ya ada motifnya masing-masing juga. Ada tujuannya nggak? Kenapa ditaruh di tiang gitu motif? Karena motifnya itu untuk orang melihat supaya kelihatannya kok bagus ini. Bagus. Nanti orang lihat kan, jadi itu sebab orang kasihnya tuh. Sebagai daya tarik. Kalau menurut orang tua dulu harus bikin itu karena cantik kelihatannya kalau dipasang di tiang besar kan. Jadi udah ukir-ukir itu di gambar-gambar ada macam itu gambarnya tuh. Jadi orang bikinnya melewati ukiran Dayak semua. Itu sebabnya Tajo namanya itu harus ada di tempat lamin adat. Itu sebab Berarti itu ada. menjadikan satu pikiran tadi berarti ya, Poin. Ya. Tiang. Nah ini juga tiang kayu itu namanya suka efek ya. Suka Suka. suka pak namanya. Oh, Suka suka pak. pak. Ada suka benar. pak juga Berarti yang PEQ. PEQ, ya PEQ ya, Pak. Suka Pak. Suka Pak. Pakai Q semua, bahasa kenyanya banyak Iya. Q. Itu dari Q. Iya. Berarti Suka. sukanya juga Iya, Q. suka. Suka Pak. Pak. suka pak. Suka Pak itu fondasi utama. Fondasi utama. Iya, ya kan namanya? Iya ya. Suka Pak itu fondasi utama kan? Ya fondasi utama. Iya, fondasi utama. Dari tiang bawah itu dari. Iya Nah, ada iya, yang sampai atas itu ada yang panjang itu. yang panjang itu. Itu Suka yang Pak. panjang itu suka dado namanya. Nah, itu Suka fondasi- dado. Iya. Bahasa Dayak Dado. suka dado. Panjang. Yang langsung ke atas kan Iya. itu suka dado namanya. Kalau suka pak itu di bawah aja. Oh, yang Oh, bawah. Jadi ada ukir-ukir di Iya. bawah lantai dia. Iya. Oh, Namanya suka pak. Suka Pak. Suka pak. Kalau tiang panjang tuh Suka dado. suka dado. Suka dado. Ya, suka dado. Kayu luung itu namanya kayu luung lagi. Kayu Kalau bundar. kita tarik dari hutan kan kayu bundar gitu. Oh ya. Ya. Kalau dia diukir itu baru ini itu suka Iya. suka dado. Suka dado. Iya. Ini selanjutnya lagi Pak. Nah ini ada motif yang dapat saya harimau nih Pak. Yang ada di dinding utama. Dinding. Iya, Oh iya. iya. Ini lenjau ya. Nah, iya betul. Kelenjau. Ya. Hijau. Ya, lencau namanya tuh Lencau. bahasa Lencau. Dayak lencau. Lencau. Jadi binatang itu tujuannya itu untuk Kelenjau. karena orang percaya binatang ini kan dulu itu sebab orang ambil giginya untuk kalau untuk orang yang ada jimat tuh nah kalau dia pakai itu Kelenjau. kalau dia ke orang Dayak pakai giginya taringnya tuh Atau hewan. Iya. ada ilmu itu. Oh iya. Kalau dia apa itu kalau dia sumpah ya, dia sumpah satu orang, betul kah kamu? Itu Terjadi. kalau betul kamu kita dua pegang giginya nih. Oh. Nah, Iya, kalau iya, iya, kalau iya, pegang iya. giginya ini kan sudah. Iya, Kalau kayak- yang kayak sumpah kalau yang lah. salah ya sumpah. Hmm. Kalau yang salah langsung meninggal, langsung nggak ada ampunnya. Iya. Oh. Itu kalau orang yang salah berani dengan Ilmu dulu kan. Iya, iya. anu itu. Iya ya. Orang berilmu dulu jadi kayak gitu.
Itu sebab orang pakai giginya itu karena itu keberaniannya itu Atau binatangnya? Binatang. binatang Itu melambangkan tadi binatang buas. keberanian tadi. Iya, keberanian. Iya, melambangkan keberanian. Itu binatang itu. Jadi kalau orang kasih binatang itu di rumah yang seperti rumah adat itu kan, memang itu namanya karena dia Ini ngalamin apa itu ada hantu, jadi dia yang menjaga rumah itu sebab orang kasih gambarnya itu karena dia satu penjaga balai, penjaga rumah besar. Jadi kalau orang mau macam-macam di rumah adat tuh dia bisa marah, binatang ini marah, tidak bisa main-main di balai gitu. Itu sebab kurang kasih gambar itu pengawal tuh, pengawal balai. Terus ini ada ini tangga pintu masuk namanya. Oh iya. Betul, Pak. Ya ada tangga pintu masuk. Kalau tangga pintu masuk itu sebab orang bikin tangga itu karena tangga itu untuk enak jalan masuk ke rumah adat kan. Jadi kalau itu ada patung-patung yang jaga di tempatnya itu kan, untuk naik ke tangga itu yang untuk orang enak jalan ke masuk ke rumah itu harus melewati tangga itu. Jadi kalau tidak lewat di tangga itu udah bisa masuk. Ya, kalau orang yang mau jahat kan, kalau dia masuk ke tangga itu pengawalnya itu yang ditangkap, dia dikena itu masalah jalan tangga itu. Jadi tidak bisa lewat mana, lewat lain, harus lewat tangga. Kalau tamu-tamu itu kan lewat tangga, dia tidak bisa lewat ke lain. Ini dulu nih Pak, ya tangganya nih kayak ada ukiran-ukirannya gitu ya? Ya ada ukiran-ukiran itu. Kan. Kalau itu kan untuk buat hiasan aja itu, supaya ya orang senang lihat naik kan, orang senang lihat tangganya kok gini. Jadi orang lihat senang ya, orang naik itu. Jadi ada orang senang lihat itu aja itu kalau tangganya itu menyenangkan orang. Hiasan. Kalau tangga dulu itu Pak, saya ada nemu kayak masih kayu gini Pak. Oh iya, Masih kayu gitu. masih kayu. So, Karena ulin itu orang bikin, ulin yang paling kuat di Kalimantan ini kan. Jadi tidak rusak-rusak, itu orang bikin kayu bondar tuh dibikin tempat incak-incaknya aja. Nah itu dia. Jadi orang bikin itu supaya orang lihat kan kayu besar, orang bikin tangganya kan. Jadi cukup apa itu orang lihat memang bagus ya. Kayu besar orang bikin, jadi orang apa itu agak hebat ya tangganya. Jadi tidak main-main tangga yang besar gitu kan. Itu sebab orang bikin itu. Kalau seperti orang bikin tangga yang bagus kan, itu contohnya sudah itu. Kalau di kampung-kampung tidak ada tangga yang begitu kalau selain ya selain rumah adat. ini berarti kayu diukir gitu ya? Ya diukir, itu ulin kan, diukir ulin itu dia tidak rusak itu kayu itu, sama dengan batu itu.
buat batu. Nggak rusak dia. Maksud saya itu jadi kayak gini satu arah dia gitu supaya Ini nggak ada kayak gini. kalau ini Pak, makanya ini motif apa namanya Pak? Iya. Motif Emang akan ukir itu. mirip-mirip saja, cuman Itu ada motifnya pas-pasnya. untuk Dia nggak bisa orangnya yang Iya. menyenangkan melihat Oh, ini katanya sih. dia Hmm. daannya ke atas itu kan ada ukir yang cantik di atas. Jadi itu untuk menyenangkan orangnya itu supaya tertarik orang masuk. Masuk. Jadi itu sebab orang bikin ukir yang begitu. Jadi kalau tidak ada itu kan bukan rumah adat kan. Iya. Kalau itu ada pasti rumah adat namanya itu. Bentuk-bentuknya ini dari mana Pak? Bentuknya ini kan memang diukir begitu karena memang begitu ukir dulu Khasnya. di tiang di rumah besar, rumah adat itu orang bikin itu. Awalnya dulu kenapa diambil kalung-kalung itu dari apa dulu Ameng? Oh dari paku udah boleh, Pak. ya dari paku ada Pakis. pakis itu kan ada Kalung. pakis itu Iya. ada ukir dia kalau dia masih muda kan Iya, itu iya. contohnya. Ambil Contoh orang bikin. idenya dari situ ya. Dari situ orang bikin contoh ukir-ukir. Ya, jadi ada satu akar juga ada yang seperti ukir dia seperti ukir dia. Kalau dia muda kan dia ukir. Nah, jadi senang orang lihat. Jadi orang buat seperti itu Saya kan guys. ukirnya itu. Jadi itu sebab orang Dayak bikin ukir yang sama dengan Kenapa bisa dia begini? itu. Apa idenya dulu Ya, bilang? Sama-sama cantik ya. Aku ya, jawab. itu dulu orang Ini idenya dulu. cantik ini. Iya. Mana mau? Orang buat seperti di paku itu yang muda itu. Lihat ular. Jadi itu kesenangan Ular orang yang sawah. ukir-ukir itu ya pikiran sendiri yang bikin itu. Jadi itu dulu itu. Jadi tambah banyak sudah orang bisa sekarang kan. Iya. Bukan yang pertamanya udah tahu. Orang ikut-ikut aja sudah. Iya itu. Banyak pertanyaan ya nggak Jo? Kita tanya kan. Kalau namanya ndak ada nama tersendiri nggak Pak? Nama punya namanya atau memang dari motifnya itu punya nama gitu? Motifnya apa namanya? Kalau motifnya itu kan menyenangkan orang datang ke rumah itu, tandanya juga itu tanda rumah adat itu rumah besar, Boleh. rumah lamin adat itu aja yang punya ukir yang gitu ya itu Terus ini ada motif Tanjau. Tajau. Tadi kan pakai N. sudah tadi ya Tanjau sama ya. sama itu. Naga ini Langunan ya. Ya Lamunan namanya tuh. Langunan. Iya sudah. Nah, ini kalau ini motif apa yang di atas? Oh itu anu juga itu menjaga juga itu Menjaga juga ya. ya itu encau nah. Oh, lucu. Ini ada kalung nana lah. Kalung membawa ta. Oh kalung kulup Kulup. ya kulup Oh. kalung Itu kulup apa di situ? namanya. Di sini ornamen manusia. ornamen manusia, ornamen Oh, itu Iya. namanya kalung kulup. Dia kalung di Ya, luar. ini kalau encau ini kan singa ini itu yang sudah di penjaganya itu. Nah kalau burung gang ini dia untuk bicara, mendengar semua orang tahu. Bunyinya itu besar. Kalau dia bunyi itu semua orang tahu. Untuk memanggil, mendamaikan orang itu yang Karena maksud- sifat
sifat burung gang itu, dia kalau pergi makan pohon beringin, dia pasti teriak. Dengan teriakan dia itu burung lain dengar, datang ikut memakan di situ. Nah makanya Dayak ambil sifat burung gang, karena dia tidak pernah mematuk burung yang lain. Burung Dia gang ini manggil. dia tidak mengganggu burung lain, makanya dia sebagai perdamaian tadi. Ya, dia memanggil. Kalau burung yang lain kan, kalau dia bunyi itu burung yang lain datang. Datang. Itu maksudnya tuh. Kalau manusianya ini apa, Pak? Yang di tengah? Iya, Mungkin itu manusia itu orang kerajaan. Oh, orang kerajaan. bangsawan. Nah, bangsawan dia itu. Jadi kalau dia ini semua binatang ini, kalau burung gang ini kan itu bunyinya kerajaan ini. Hmm. Dia bunyi itu panggil orang kan, supaya orang tak ikut tempat dia, supaya dia bisa kasih tahu orang semua, masyarakat datang ke tempat dia bisa mengajarkan orang dengan keadaan yang baik. Jangan membuat ini, jangan buat itu, kita berdamai, tenang, itu bilangnya. Jadi semua orang tahu dia bunyi itu, ini burung ini yang sebagai bunyinya ya kerajaan nih, dia yang bunyi, tapi suaranya kerajaan ini bangsawan ini itu bunyinya burung gang itu. Nah sebagai penjaganya inilah harimau itu. Siapa yang mengganggu dia kan harimau yang menanggap. Itu dia. Ya. Iya, korelasi. Terus ini ada berlubung umak. Iya, berhubung umak. Ya. Ini apa, Pak? Ada Iya. burung enggang lagi. Ya, burung gang lagi itu, karena orang buat burung gang ini sering ke atas itu karena dia sebagai raja burung ya. Raja burung. Raja burung kalau di Kalimantan, kalau dia berbunyi itu tidak ada yang lawan dia. Tidak seperti burung yang lain kan. Dan badannya juga bagus, bulunya. Iya. Orang pakai klip itu kan, bulunya tuh. Nari itu nah. Iya, tahu. Ya, nari itu bulunya tuh yang hitam putih. hitam putih itu. Itu orang senang pakai burung ini. Di kerajaan burung itu. Nah, dia yang sebagai raja burung. Nah, ini ke yang bawah-bawah tiang tuh apa? Yang Suka efek. ya, itu suka pek. Ya, suka empak. Iya, suka pek. Suka empak itu banyak bentuk-bentuknya ya. Banyak bentuknya. Itu ada artinya nggak, Pak? Ada. Nah, ini saya ngambil ada beberapa, ini maksudnya apa, Pak? Kalau Ya. ada namanya nggak? Kalau ini kan, kalau ibu ini Kalau yang ini dia ikut bekerja gotong royong membuat rumah adat. Biar dia bagaimana itu harus ikut, karena gotong royong ini kan semua orang kampung itu ikut gotong royong. Itu sebab 3 ini, Pak. ibu itu ikut. Jadi Nomor 3, Pak. biar dia mau melahir itu tetap ikut juga dia gitu. Jadi ndak bisa ndak ikut, karena orang marah kalau ndak dia ikut. Ikut biar dia ndak kerja tapi dia ikut aja duduk. Yang penting ada orangnya di situ. Menyenangkan orang kan, jadi ndak susah orang pikir. Jadi semua orang ikut gotong royong di situ. Nah, kalau patung-patung ini orang bikin supaya kelihatannya semua orang yang datang kan. Jadi mereka ini bukan tidak sama mukanya mereka kan. Jadi semua orang. Jadi itu bentuknya orang yang gotong royong.
macam-macam lah. Macam-macam. Ya, macam-macam orang yang datang untuk gotong royong membangun rumah besar itu. Jadi itu budaya orang Dayak. Nggak bisa nggak ikut kalau raja bilang, ayo kita kerjasama membangun rumah ini. Ya, semua ikut, nggak bisa yang nggak ikut. Makan di situ, kerja di situ, yang bisa kerja kerja, yang nggak bisa kerja ikut makan di situ. Jadi semua orang bawa beras semua. Nggak ada yang tak bawa beras. Karena dulu kan nggak ada yang kaya. Saling berbagi. Semua orang bikin ladang semua. Jadi orang pakai beras sendiri. Jadi masing-masing bawa beras di situ. Nah, kalau sayurnya ada yang khusus memburu. Ada yang memburu. Dapat apa itu binatang yang untuk mereka makan, rebus. Untuk dulu ndak pakai goreng, direbus saja. Dapat binatang itu dipotong-potong, direbus. Yang penting ada garam. Itu dulu. Ndak makan apa-apa. Jadi kalau orang dulu mana yang muda meninggal, paling yang tua-tua aja meninggal. Nggak sama seperti sekarang ini, anak juga meninggal, yang masih muda juga meninggal. Kok dulu nggak ada yang begitu, paling sudah cukup umurnya baru meninggal. Ada sampai 100 tahun lamanya, ada yang paling gede 90 tahun baru meninggal. Jadi semua orang dulu pakai tungkat aja mereka jalan. Karena enggak saking tuanya. Sehat ya. Sehat. Tapi dia bongkok sudah enggak bisa jalan. Itu dulu. Jadi inilah contoh-contohnya. Orang tua ya, mungkin mereka ini duduk aja. Ada yang muda itu yang bekerja. Itu dia. Kalau yang ini sama Pak? Ini ada beda-beda. Ya beda-beda aja, beda-beda. Itu cuma mengartikan perbedaan orang yang datang aja ya Pak? Iya, artikan orang yang datang kan. Ada yang pakai telinga panjang juga kan. Ada yang enggak pakai juga. Jadi semua berkumpul gitu. Itu contohnya. Baik. Berarti emang nggak ada nama spesifiknya ya Pak, kayak misalnya patung pertama namanya ini itu nggak ada namanya. Nama Patungnya. Masing-masing patung Patung. nggak ada. enggak ada namanya. Kalung langsung. Cuma ini yang paling Iya, anu di ya. spesifik. Ya, Beda. Kecuali kalung di depan itu yang tape itu kalung tape namanya kan namanya. ya, kalung tape namanya. Yang besar itu, yang ukuran timbul itu. Itu kalung tape namanya. Secara keseluruhan ya. Ya. Segitu aja. Itu terakhir sudah gitu. Iya, udah selesai. Ada lagi. Cukup sih. Cukup sih, Pak. Iya, dari- cukup. Cukup sih lah. Cukup. Sorean juga. Iya. Tudor namanya. Oh, Tudor. ya kan. Kerjain ini Panembam iya wawancara apa tadi selain Serom Dapat suram kan. ya Serom Banyak na orang kinya beti. iya paling ya inata gua dan Pada ayah tak jauh nara gua tak jauh paling melengkapin aja jadi ada sumber lah berapa orang kan jadi tinggal menyatukan aja nanti. Tinggal klarifikasi betul. Nah, paling kalau
kepala das nanti ya itu tadi kayak ukiran Jawa apa segala sama para parang. Nah, nanti dia bisa menjelaskan juga itu. Kalau soal awal kan mereka belakang dari bapak ini. Iya, iya. Mereka sejarah datangnya mereka itu belakang. jadi dia nggak tahu kalau yang saya nyebut nih, nggak tahu dia Dia pertamanya. nggak tahu. Cuman yang kalau makna dari ukiran apa segala beliau tahu. Ya. Karena mereka